Jika kamu salah satu orang yang kini melakukan pembayaran melalui ponsel, bahkan transfer uang melalui aplikasi, maka kamu adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliunan rupiah bernama Vintage. Vintage atau teknologi finansial ini merupakan salah satu jenis dari industri keuangan non-bank. Perlu kamu ketahui bahwa perusahaan pertama di dunia yang menawarkan vintage ini berasal dari Inggris, bernama Zopa, yang berdiri pada tahun 2005. Sedangkan di Indonesia sendiri, vintage baru mulai muncul pada tahun 2015. Menurut OJK, vintage merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Lebih jelasnya lagi, vintage itu hasil kolaborasi teknologi dan keuangan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial, mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat. Ada 4 jenis vintage yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama itu payment, di mana vintage ini memberikan berbagai jenis pelayanan pembayaran, contohnya seperti Link Aja, OVO, GoPay, dan Dana. Yang kedua, e-aggregator, di mana vintage ini bertugas mengumpulkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Contohnya, seperti Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku. Yang ketiga, manajemen risiko dan investasi. Vintage ini memberikan layanan layaknya konsultan pribadi. Biasanya konsultan pada perencanaan keuangan. Contohnya Bareksa, Raja Premi, dan Cek Premi. Yang terakhir merupakan jenis vintage yang paling banyak, yaitu peer-to-peer lending. Vintage lending atau peer-to-peer lending ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Contohnya seperti Modalku, Amarta, Investri, dan lain-lain. For your information, sampai dengan 25 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara vintage lending terdaftar dan berizin adalah sebanyak 104 penyelenggara. Adapun keunggulan dari vintage ini, layanannya yang sangat mudah, informasi cepat dan murah, pembayaran akurat, proses cepat, mudah disetujui dalam 24 jam, dan efisien. Keunggulan lainnya berupa jangkauannya, yakni dapat diakses masyarakat hingga ke pelosok negeri selama ada jaringan internet, tanpa ada keharusan wakil lembaga keuangan di wilayah tersebut. Hal ini belum bisa dimiliki oleh industri jasa keuangan seperti perbankan atau industri perasuransian yang masih terbatas untuk wilayah tertentu. Ada keuntungan, tentu ada kelemahan. Kelemahan dari vintage ini berupa adanya risiko bahaya terhadap keamanan data dan privasi para pengguna vintage. Bisa saja diakses oleh pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya untuk aksi yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kelemahan lainnya yaitu rawan terjadi penipuan, sehingga pengguna harus tetap berhati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat dan pengguna harus membekali diri dengan pengetahuan terkait vintage yang dipilih. Itu tadi jenis IKNB berupa vintage. Jika kamu ingin menggunakan vintage ini, maka gunakan jasa penyelenggara vintage yang terdaftar dan berizin di OJK ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.